Nah, pertanyaannya adalah, kalau di Kristen digambarkan Yesus meninggal di kayu salib, kalau di Islam kan tidak. Tidak. Betul ya? Ya, ini perbedaan yang paling besar sih. Ini bedanya besar betul. banget ya. Paling ini. besar, betul. Kenapa di Islam tidak digambarkan beliau meninggal di kayu salib? Kalau secara Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Jadi tidaklah dia disalib dan tidaklah dia dibunuh. Jadi dua-duanya itu langsung didibang sama Allah di dalam Al-Qur'an. Dan sekali lagi ini memang perbedaan ya. Dan itu biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nah, jadi tidaklah disalib dan tidaklah dibunuh. Walakinna syubbihalahu. Akan tapi dia diserupakan dengannya. Nah, artinya langsung diserupakan sehingga Yesus langsung diangkat ke sisi Allah. Nah, kemudian sampai sekarang kita meyakini Yesus belum mati. Nah, jadi ketika nanti dia balik lagi ke dunia, dia dalam keadaan memang belum mati. Oh begitu? Iya. Tahan. Iya. Anda meyakini Yesus belum mati? Sekarang iya. Sama. Karena kan dia selalu hidup. Ini bagaimana sebenarnya? Iya kan lucu ya? Betul. Sama-sama diangkat. Sama-sama diangkat. Walaupun ada perbedaan yang disalibnya, bagian disalib. Diangkat Diangkat. turun lagi nanti. Sebenarnya bukan diangkat kalau dari perspektif Kristen. Ini perbedaannya. Biar panjang. Jadi ya, kalau bicara tentang diangkat kan artinya ada otoritas lain di luar dari otoritas dia. Tetapi kalau dalam kekristenan itu dia naik ke sorga. Jadi dalam otoritasnya sendiri. Kenapa? Karena dalam kekristenan kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Artinya ketika bicara tentang saat itu dia mati. Yes. Kenapa? Karena harus ngalamin kematian. Karena kita tahu bersama kan manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Semua manusia setelah Adam dan Hawa harus ngalamin yang namanya maut. Dan setelah itu harus ada bicara tentang untuk bisa menebus semuanya itu harus ada manusia yang sempurna. Pada kenyataannya nggak ada manusia yang sempurna. Makanya dalam teologi Kristen, Tuhan yang turun jadi manusia untuk apa? Supaya ada manusia yang sempurna untuk menggantikan posisi manusia-manusia yang berdosa ini, supaya sekali lagi supaya penebusan itu bisa terjadi, supaya mereka bebas dari maut. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Dia harus mati atas kayu salib, tetapi yang mati bukan ketuhanannya, tetapi kemanusiaannya.